Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih Tuhan bagi kami boleh berkumpul bersama-sama lewat media yang Tuhan telah sediakan bagi umat-umat. Kiranya berkat firman Tuhan ini boleh menjadi bagian bagi kami semua, dan Roh Kudus boleh menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, selamat malam bagi kita semua. Selamat malam. Baik. Terima kasih oleh karena kita boleh bisa berjumpa di Zoom ini dengan sukacita untuk memuji dan besarkan nama Tuhan. Tentu kita sangat beruntung oleh karena dalam setengah minggu ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan satu sama lain dan juga berbakti kepada Tuhan. Terima kasih untuk Jemaat Tanjung Perak yang sudah mengundang kami lewat Pendeta Del Sompotan. Baik, pada malam ini pembahasan saya mengenai renungan saya mengenai kritik dan akibatnya. Ya, tentu ini pelajaran bagi kita, bukan artinya kita yang ada di sini tukang kritik, ya, tetapi ini pelajaran bagi kita umat-umat Tuhan. Baik, kritik dan akibatnya. Baik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kritik adalah caman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Ya, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu, kalau menurut Wikipedia, kritik adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan. Ya. Jadi sebenarnya artinya ini bagus, tapi kadang kita hanya melihat satu kata itu, kritik. Ya. Padahal artinya ini sebenarnya bagus. Ya. Lalu secara etimologis, ini berasal dari bahasa Yunani, ya, kritikos, yang membedakan kata ini sendiri diturunkan dari bahasa Yunani kuno, yang artinya orang yang memberikan pendapat beralasan atau analisis, pertimbangan nilai, interpretasi, atau pengamatan. Ya. Nah, ini ada satu kalimat, ya, dikatakan jemaat yang suka mengkritik, ini tanda kutip, jemaat yang suka mengkritik pendetanya perlu mengubah kebiasaannya. Lalu kalimat yang berikut, dan pendeta yang suka mengkritik jemaatnya perlu merenungkan kembali misinya. Saya garis bawahi, pendeta yang penuh perhatian akan membangun gerejanya, dan jemaat yang penuh perhatian akan mendorong pendetanya untuk maju. Saya rasa ini kita aminkan, ya, karena ini hal yang baik. Ya. Saya tampilkan di screen supaya kita sama-sama mendengar dan membaca. Ya. Nah, dikatakan bahwa apapun posisi kita di dalam tubuh Kristus, mari kita bangun sesama dengan saling memperhatikan. Dan alih-alih saling menjelek-jelekan, kita akan menemukan sukacita ketika melihat pendeta dan jemaatnya saling mendorong dan mengasihi. Saya setelah ada corona ini, kebanyakan kita melihat penyampaian firman Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan lewat YouTube, ya. Di sana saya lihat kalau firman Tuhan yang disampaikan itu di bawah tuh ada like dan dislike, ya. Lebih banyak orang yang like dibanding dengan yang
tidak laik. Ya. Dan saya kadang bertanya-tanya dalam hati, ini firman yang disampaikan bagus, ya. Kok masih ada yang apa? Tidak suka, ya, tidak suka. Saya juga masih bertanya-tanya kenapa sampai seperti itu, ya. Nah, macam-macam kritik. Kritik dilihat dari tujuannya, ya. Kritik konstruktif, kritik yang bertujuan membangun. Kritik destruktif, kritik yang bertujuan tidak membangun. Tidak memberikan solusi. Kritik yang ditujukan kepada orang yang dianggap mampu mencari solusi. Tidak memberikan alternatif solusi. Ini kritik terhadap orang yang dianggap tidak mampu mencari solusi. Lalu kritik dilihat dari nada kalimatnya. Kritik lunak, kritik dengan kata-kata yang lunak. Kritik keras, kritik dengan kata-kata keras. Dilihat dari misinya, memberikan pencerahan. Kritik yang bertujuan memberikan pengertian bahwa yang dianggap benar sebetulnya salah. Memberikan informasi yang benar. Kritik yang bertujuan meluruskan persepsi yang salah terhadap logika yang salah. Ini ada terdiri dari kalimat, terdiri dari misinya. Bayangkan, kritik aja punya misi. Nah, kritik dilihat siapa sasaran kritiknya. Pejabat, tokoh publik. Ya, ini kritik terhadap pejabat atau tokoh publik yang digaji memakai uang rakyat. Bukan pejabat publik, bukan tokoh publik. Ya, ini kritik disarankan di sasarannya ini. Kritik terhadap orang-orang terkenal yang tidak digaji memakai uang rakyat. Ya. Kritik dilihat dari caranya mengkritik. Ya. Kritik salah. Kritik yang tidak didukung oleh fakta, data, referensi, hasil analisa. Ini mungkin sering terjadi. Ya. Mungkin yang lain juga terjadi, tapi tidak kelihatan. Ya. Kritik keras. Ini kritik dengan kata-kata keras. Tadi sudah ada. Nah, ada satu cerita humor lah kalau mau dibilang. Suatu kali seorang pendeta muda berkhotbah untuk pertama kalinya. Setelah ia selesai berkhotbah, ia disalami oleh seorang pendeta senior. Pendeta senior ini berkata, "Nak, tadi khotbahmu sangat jelek." Pendeta muda yang sedang belajar ini sedang bersedia untuk menerima masukan dan bertanya, "Kenapa bisa jelek, Pak?" Pendeta senior tersebut menjawab, "Ada 3 alasan mengapa khotbahmu jelek. Pertama, karena kamu membawakannya dengan membaca naskah. Yang kedua, karena kamu membacanya dengan cara yang sangat buruk. Ketiga, karena naskahnya memang jelek." Setelah pendeta senior ini pergi, datanglah seorang anggota jemaat berkata kepada pendeta muda ini, "Jangan dengarkan dia. Dia hanya mengulang kritik yang dia selalu dengar dari jemaatnya sendiri setiap selesai khotbah." Saudara, ini artinya pendeta senior ini mau mengkritik orang tetapi tidak pernah bersedia dikritik. Itulah apa? Kebodohan. Ya. Amsal 12 ayat 15 dalam bahasa Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, "Orang dungu merasa dirinya tak pernah salah, tapi orang bijaksana suka mendengarkan nasihat." Baik, pikiran yang baik tentang semua orang. Ya, pikirkan yang baik tentang semua orang. Nah, kadang mungkin dalam kehidupan kita susah untuk hal seperti ini. Padahal inilah yang membuat kita, apalagi masa seperti ini, imun kita lebih bagus. Ya. Sebenarnya kehidupan kita ini, marilah kita apa? Memikirkan yang baik tentang semua orang. Ya, karena di dalam hatinya hanya Tuhan yang tahu. Ya, Dia dan Tuhan yang tahu. Ya. Ini pikirkan yang baik tentang semua orang. Tentu kita harus berusaha untuk memikirkan yang baik tentang semua orang. Ya. Apalagi terutama tentang saudara-saudara kita. Ya. Jangan kita apa? Lekas-lekas mempercayai laporan buruk. Ya. Karena ini akan menyebabkan iri hati atau salah pengertian. Ya.
Kadang juga mungkin disebabkan oleh sifat suka melebih-lebihkan atau membuka rahasia sedikit. Ini akan timbul kedengkian, kecurigaan. Karena hal ini kalau diberi tempat sekali, dia akan merambat bagaikan apa? Bagaikan pohon berduri. Ya. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Ya. Nah, waktu yang digunakan dalam mengkritik motif dan pekerjaan hamba-hamba Kristus, alangkah baiknya digunakan untuk berdoa. Sering kalau orang-orang yang mencari-cari kesalahan mengetahui benar-benar tentang orang-orang yang mereka salahkan, mereka akan mempunyai pandangan yang sangat berbeda tentang orang-orang itu. Ini dikatakan hamba-hamba Kristus. Hamba-hamba Kristus ini kita semua, saudara. Ya, kita yang melayani, kita yang duduk atau sedang mengikuti kebaktian, kita lah hamba-hamba Kristus. Ya. Alangkah baiknya gantinya mengkritik dan mempersalahkan orang lain, setiap orang itu maunya harus berkata, saya harus mengusahakan keselamatan. Kalau saya bekerja sama dengan dia yang ingin menyelamatkan jiwa saya, wajiblah saya mengawasi diri dengan rajin. Saya harus menjauhkan setiap kejahatan dari kehidupan saya. Saya harus menjadi seorang makhluk yang baru dalam Kristus. Saya harus menaklukkan setiap kesalahan. Dengan demikian dikatakan, gantinya melemahkan orang-orang yang sedang bergumul melawan kejahatan, saya dapat menguatkan mereka dengan perkataan yang memberanikan. Orang yang iri hati tidak melihat kebaikan orang lain. Ya. Ini kita buat baik apapun, saudara, dia tetap tidak mau tahu. Ya. Jangan hendaknya kita memperkenalkan kebingungan dan kekecewaan mempengaruhi jiwa kita dan menjadikan kita sedih dan kurang sabar. Jangan hendaknya ada pertikaian, sangkaan jahat, atau umpat, agar jangan kita menghina Allah. Kita adalah ciptaan Tuhan. Ketika kita berprasangka jahat, secara tidak langsung kita sudah menghina Tuhan. Karena iri hati bukan saja merupakan perangai yang degil, melainkan suatu perangai yang kacau, yang mengganggu segala kesanggupan. Orang yang iri hati menutup matanya terhadap sifat baik dan perbuatan yang luhur di pihak orang lain. Orang yang iri hati menyebarkan racun kemana saja ia pergi, merenggangkan persahabatan dan mengobarkan kebencian dan pemberontakan terhadap Allah dan manusia. Ini sudah tabiat kalau sudah sampai seperti ini. Ya. Kemana saja dia pergi, pasti hal itu saja yang dia sampaikan. Ya. Dan itu akan merenggangkan persahabatan. Ya. Bahkan akan mengobarkan kebencian. Bahkan bisa memberontak terhadap Allah. Ya. Tidak heran kalau banyak orang yang keluar dari gereja hanya hal seperti ini. Ya. Sifat iri hati dan mencari kesalahan. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Coba kita menyimak akan kalimat ini. Ya, ini mimpi. Mimpi ini bukan saya yang minta mimpi itu. Ya, bukan Yusuf yang meminta mimpi itu. Ya, tapi dia hanya menceritakan, malah
saudara-saudaranya benci kepadanya. Jadi kadang saya perhatikan ini kalimat, saya rasa lucu. Kok bisa dia hanya menceritakan mimpi, tapi dibenci oleh saudara-saudara. Inilah iri hati. Ya. Hati saya sedih mengatakan bahwa ada orang yang sukar mengendalikan lidah di kalangan anggota-anggota sidang. Ya. Ada lidah penipu yang gemar mengadakan kerusuhan. Ada lidah yang licik dan suka berbisik-bisik. Ada omong kosong, tidak malu mencampuri persoalan orang, cepat sekali mengejek orang lain. Ada pula yang menyembunyikan perasaan mereka yang sebenarnya, sedangkan yang lain lagi ingin menyebarluaskan segala perkara yang mereka ketahui, malah mencurigai adanya kejahatan pada orang lain. Halo. Selalu mencurigai. Ya. Orang baik berbuat baik pun dicurigai buat salah, buat jahat. Ya. Mata Allah yang melihat segala sesuatu, memperhatikan kekurangan semua orang serta nafsu yang menguasai setiap orang. Namun ia sabar terhadap segala kesalahan kita dan menaruh belas kasihan atas kelemahan kita. Ia menyuruh umatnya mendambakan roh kelemah lembutan dan kesabaran serupa itu. Orang Kristen sejati tidak akan bergembira membeberkan kesalahan dan kekurangan orang lain. Mereka akan menjauhkan diri dari kejahatan dan kejelekan agar dapat menetapkan pikiran pada perkara yang menarik dan manis. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagi orang Kristen, setiap perbuatan mencari-cari kesalahan, setiap perkataan kecaman dan mempersalahkan sangatlah pedih rasanya. Kita yang mengatakan, satu kali kelak kita akan menyesal sendiri. Kita akan merasa sedih. Kenapa kok saya mau bicara seperti itu? Kenapa kok saya mau mempersalahkan orang lain? Akibat mengkritik gereja dan para pemimpin lembaga. Roh suka gosip dan penyebaran desas-desus merupakan salah satu alat setan yang utama untuk menyebarkan perselisihan dan pertikaian, memisahkan sahabat sekalipun, dan melemahkan iman banyak orang pada kebenaran yang kita anut. Tadi saya sudah katakan bahwa tidak heran banyak orang sakit hati dan keluar dari gereja hanya hal-hal yang seperti ini, ya. Berselisih, bertikai, pada kadang hal-hal yang kecil yang sebenarnya bisa diselesaikan di dalam gereja. Dan akhirnya iman orang itu bisa apa? Lemah. Ya. Ini di dalam gereja kita, ya. Gereja Advent. Anak-anak para pengeluh ini mendengarkan dengan telinga terbuka dan menerima racun perasaan kurang senang. Ini yang perlu kita hati-hati, ya. Karena keturunan kita, anak cucu kita, sekali mereka mendengar, ini menjadi racun, ya. Dan mereka itu akan bisa saja mereka tanam di dalam pikiran mereka setelah mereka dewasa, muncul ini dalam jemaat. Ya. Dengan demikian secara tak sadar orang tua sedang menutup jalan masuk ke dalam hati anak-anak itu. Matius 25 ayat 40. Dalam hal ini Allah tidak dihormati. Yesus mengatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Sebab itu Kristus diremehkan dan diperlakukan tidak baik oleh mereka yang memfitnah hamba-hambanya. Nama hamba-hamba Allah yang terpilih telah diperlakukan tanpa hormat, dan dalam beberapa hal dengan penghinaan mutlak oleh orang-orang tertentu yang sebenarnya wajib menyokong mereka. Mereka telah mengerti senda gurau yang menghina dan ucapan yang menurunkan derajat yang sering sekali mereka dengar, dan kecenderungannya ialah membawa minat yang suci dan kekal dalam pikiran mereka, setaraf dengan perkara-perkara dunia biasa. Betapa mengerikan pekerjaan orang tua ini yang menjadikan anak-anak mereka diajar tidak hormat dan memberontak melawan teguran surga terhadap dosa. Makanya kalau
tidak heran kalau kita rapat, ya, anak-anak tolong segera keluar dari ruangan. Ya. Kadang kita sebagai anak-anak tanda tanya, kenapa kok begini? Ya, siapa tahu ada yang hal-hal yang pembicaraan yang rahasia atau yang sampai mau berantem. Ya. Jadi ini perlu kita hati-hati supaya anak-anak kita jangan sampai mereka memberontak. Ya. Kemunduran rohani merajalela di tempat terdapat keburukan seperti itu. Justru ibu dan bapak ini yang dibutakan oleh musuh merasa heran mengapa anak-anak mereka cenderung kepada sifat kurang percaya dan meragukan kebenaran kitab suci. Ya. Hanya kitab suci yang menjadi penuntun kita. Nah, kalau sampai anak-anak kita, keturunan kita, sudah tidak percaya dengan kitab suci karena melihat kita sebagai orang tua mempunyai kemunduran rohani, apalagi yang kita pertahankan di dalam gereja. Tetapi para pemfitnah yang degil ini hendak memperhatikan segi-segi yang tidak menyenangkan dari pekerjaan itu, sebagaimana lumut melekat pada batu karang yang kasar. Kerohanian orang-orang ini tetap kerdil, karena terus-menerus memikirkan kegagalan dan kesalahan orang lain. Mereka tidak sanggup melihat perbuatan yang baik dan mulia, usaha yang tidak mementingkan diri, kepahlawanan sejati, dan pengorbanan diri. Di kalimat ketiga, tidak sanggup melihat perbuatan yang baik dan mulia. Ini bayangkan, kita tidak sanggup melihat perbuatan yang baik. Seharusnya kita harus sanggup melihat perbuatan yang baik dan mulia. Ya. Mereka tidak menjadi lebih mulia dan lebih tinggi dalam kehidupan dan pengharapan mereka. Lebih dermawan dan lebih luas dalam buah pikiran dan rencana mereka. Mereka tidak memelihara kasih yang seharusnya menjadi ciri kehidupan Kristen. Mereka sedang merosot setiap hari dan sedang menjadi lebih sempit dalam prasangka dan pandangan mereka. Sifat picik adalah unsur mereka, dan suasana yang meliputi mereka meracuni damai dan kebahagiaan. Saudara lihat itu, ya, bisa meracuni damai dan kebahagiaan kita. Penutup, saudara. Tuhan sedang menguji umatnya. Engkau boleh bersifat keras dan kritis terhadap tabiatmu sendiri yang bercacat itu sekehendak hatimu. Tetapi berlakulah manis budi, berbelas kasihan dan hormat terhadap orang lain. Tanyakanlah setiap hari, apakah saya sungguh-sungguh jujur atau apakah saya berhati serong? Mohonkanlah kepada Tuhan untuk menyelamatkan engkau dari segala penipuan pada segi ini. Setan menyelidiki dengan seksama dosa-dosa yang biasa dilakukan manusia, dan kemudian ia memulai pekerjaannya untuk memikat dan menjerat mereka. Semakin kita bekerja keras untuk menyelamatkan orang lain, setan pun bekerja keras. Jadi kita harus melawan, kita harus bekerja lebih keras. Kita dikelilingi dengan banyak sekali pencobaan. Tetapi ada kemenangan bagi kita kalau kita berperang dengan berani dalam pertempuran Tuhan. Semua orang ada dalam bahaya. Tetapi kalau engkau berjalan dengan rendah hati dan selalu berdoa, engkau akan keluar dari proses ujian dalam keadaan yang lebih indah daripada emas yang halus, malah lebih indah daripada emas tua dari Ofir. Galati 5 ayat 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Kiranya kita saling mengasihi karena Kristus lebih dahulu mengasihi kita. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.